Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Waalaikumsalam. Sobat DJ Team, kembali lagi bersama kami di podcast DJ Team bahas seputar kesehatan. Perkenalkan, saya dengan Dr. Jihan yang menjadi host pada episode hari ini. Nah, kanker serviks. Kanker serviks masih menempati urutan kedua kanker terbanyak di Indonesia setelah kanker payudara. Dan ternyata angka kematiannya juga cukup tinggi. Nah, namun sayangnya kanker serviks ini deteksi dininya masih belum rutin dilakukan, sehingga jumlah penderitanya masih terus bertambah. Nah, sebenarnya apa sih kanker serviks itu? Dan bagaimana cara kita untuk mencegahnya dan mendeteksinya? Nah, untuk menjawab itu semua, hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Beliau merupakan expertise di bidangnya, yaitu Dr. Pungki Mulawardana, spesialis obstetrik ginekologi, konsultan onkologi. Selamat pagi, dokter. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, dokter? Baik-baik, alhamdulillah sehat, Mbak. Ya, alhamdulillah baik ya dok. Kemudian masih bisa menyempatkan waktunya di tengah kesibukannya. Sama-sama. Nah, dokter akhir-akhir ini kesibukannya apa nih, dok? Ya sudah mulai normal ya. Ini alhamdulillah COVID sudah mulai berlalu ya. Sempat naik sedikit, sekarang saya rasa sangat minim. Jadi kita sudah bisa menjalankan semua fungsi kegiatan sehari-hari, mulai dari pelayanan ya sampai perkuliahan dan segala macam. Sudah normal kembali alhamdulillah. Insyaallah. Dokter monggo silakan perkenalkan diri lebih lanjut lagi. Ya, nama saya Dr. Pungki Mulawardana. Saya spesialis obstetrik ginekologi. Saya konsultan onkologi ginekologi. Saya merupakan staf dan dosen pengajar di Fakultas Kedokteran UNER, di Rumah Sakit Universitas Erlangga dan Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Jadi saya juga anggota dari ID Surabaya dan ID Jatim ya. Terima kasih. Jadi Dr. Pungki ini beliau merupakan konsultan di bidang ginekologi onkologi ya. Atau kalau orang masyarakat awam bilangnya kanker nih, ya. Kanker ginekologi, kanker kandungan. Di bidang reproduksi wanita. Yang akan kita bahas pada hari ini gitu. Siap. Nah, baik. Bisa langsung kita mulai ke sesinya nih, Dok? Ya, silakan. Iya, monggo. Nah, jadi sebelum kita mulai nih, Dok. Nah, sebenarnya kanker serviks itu apa? Atau mungkin sobat ID Jatim di sini ada yang belum tahu. Serviks itu sebenarnya bagian yang mana sih, Dok? Ya, mungkin saya jelaskan pakai gambar ya biar lebih gampang ya. Jadi ini kalau kita ngomong tentang organ ginekologi atau organ kandungan ya, terlihat mungkin kameranya. Jadi ini ada rahim atau uterus ya. Kemudian ada indung telur sebelah kanan, sebelah kiri. Ini adalah mulut rahim, ini adalah vagina. Kalau kita lihat dari sini, ini adalah liang senggama atau liang vagina. Lihat dari luar, ini organ bagian dalamnya. Jadi memang kalau misalnya mungkin kalau periksa ke dokter kandungan ya, kalau untuk memeriksa rahim dan indung telur itu bisa dengan USG. Bisa dengan USG abdomen atau USG transvaginal. Tapi untuk pemeriksaan mulut rahim atau mungkin kita melakukan screening ya, IVA, pap smear, HPV testing, memang mau nggak mau harus lewat vagina. Jadi ini dilihat langsung ya, Dok. Jadi serviks adalah bagian terendah rahim yang berhubungan langsung dengan dunia luar melalui liang senggama. Liang senggama sendiri fungsinya memang untuk hubungan suami istri dan aliran darah haid. Kalau rahim fungsinya untuk persiapan kehamilan. Jadi darah haidnya menebal, persiapan kehamilan. Sedangkan ovarium fungsi utamanya adalah untuk memproduksi hormon dari kandungan. Seperti itu. Jadi kalau misalnya mengalami kanker ya, otomatis kanker otomatis seperti ini. Sebenarnya semua organ kandungan bisa jadi kanker ya. Jadi rahim bisa jadi kanker. Ada namanya sarkoma rahim. Kelenjar darah haid bisa jadi kanker, namanya kanker endometrium, bisa jadi kanker ovarium maupun serviks, jadi mulut rahim, kanker serviks. Sayangnya ini masih cukup banyak kejadian kanker serviks. Ya, betul, Dok. Nah, sudah jelas sekali nih, Dok. Ya, Sobat ID Jatim sudah bisa melihat nih bagian mana sih sebenarnya serviks itu. Nah, kalau dari penyebabnya sendiri, Dok, sebenarnya penyebabnya kanker serviks itu apa? Jadi sebenarnya kanker serviks ini kanker yang unik ya, tidak seperti kanker lainnya. Jadi kanker ini bisa dicegah, preventable. Ada 2 penyebabnya kita ketahui. Nomor 1, kita tahu penyebabnya. Penyebabnya adalah virus HPV atau Human Papilloma Virus. Virus ini adalah virus yang ditularkan melalui hubungan suami istri. Jadi harus ada hubungan suami istri baru virus ini bisa masuk ke dalam mulut rahim atau serviks. Jadi tipenya macam-macam. Ada yang high risk yang bisa menyebabkan kanker, ada yang low risk. Itu contohnya penyebab kutil kelamin atau kolendiloma acuminata. HPV ini siapa yang bisa kena? Otomatis semua wanita yang sexually active.
pernah melakukan hubungan suami istri atau rutin melakukan hubungan suami istri. Ada data yang didapatkan bahwa sekitar 70-80% wanita yang sexually active regardless pasangan seksualnya, kadang-kadang ini ada stigma ya. Oh, ini penyakitnya orang yang multiple sexual partner, kata ganti dan segala macam. Regardless dari apakah dia monogami atau poligami ya, banyak pasangan atau satu pasangan, 80% wanita akan pernah kena infeksi HPV seumur hidupnya. Jadi ini infeksi yang very common. Jadi mungkin ini saya menganalogikannya sama seperti COVID. COVID ini sebenarnya kan ada di udara ya kemarin ya, tahun 2020, 2021 itu kan parah-parahnya. Di udara ada, hampir semua pernah menghirup walaupun pakai masker. Tapi yang kena hanya sedikit. Ya apalagi yang fatalitas juga lebih sedikit. Jadi artinya virus ini 80% orang pernah kena, tapi sebagian besar wanita dengan daya tahan tubuh yang bagus, mungkin tanpa faktor resiko, maka wanita tersebut dapat mengeliminasi atau membuang virus tersebut secara alami. Akhirnya virus itu tidak menyebabkan kerusakan di mulut rahimnya. Virus ini sendiri ditularkan melalui hubungan suami istri. Artinya apa? Kalau kita melakukan hubungan suami istri ya, akan terjadi mikrolesi. Jadi perlukaan di mulut rahimnya sini ya. Jadi di mulut rahimnya sini ini akan terjadi perlukaan, luka gitu ya. Lukanya tuh mikroskopis, tidak bisa terlihat ya. Tidak harus dijahit. Tetapi dari perlukaan tersebut, virus tersebut dapat masuk ke dalam serviks. Jadi harus ada media itu. Virusnya dari mana, Dok? Nah, ini macam-macam. Ada yang virus itu kadang-kadang ya, virus itu sudah ada di vaginanya wanita. Tapi untuk bisa masuk serviks harus ada perlukaan hubungan itu. Virus tersebut dapat juga di lakinya gitu. Dan segala macam. Jadi virus ini bukan masalah virusnya dari mana, tapi adalah bagaimana caranya virus itu menginfeksi. Kata kuncinya adalah semua wanita yang seksual aktif, saya rasa hampir semua wanita akan hubungan seksual dan akan menikah ya. Maka mereka adalah kelompok wanita yang punya faktor resiko untuk terjadi kanker serviks. Makanya kita harus menggalakkan screening kanker serviks. Jadi itu HPV. HPV sendiri sebagian besar orang bisa mengeliminar ya, ada sebagian kecil. Pada sebagian kecil orang yang mungkin punya faktor resiko ya, di mana daya tahan tubuhnya jelek. Contohnya HIV, penggunaan steroid jangka panjang, penyakit penyakit autoimun dan segala macam. Kemudian faktor risiko yang lain, anaknya banyak ya. Jangan banyak-banyak anaknya. Maksimal 3 ya. Anak saya 3. Siap dong. Terus kemudian multiple sexual partner, salah satu faktor risiko. Terus kemudian hubungan seksual di bawah 20 tahun. Faktor risiko. Kemudian ya tidak pernah screening ya dan segala macam. Itu adalah suatu kondisi di mana menyebabkan kemungkinan untuk terjadi infeksi persisten. Jadi kalau misalnya HPV-nya terinfeksi terus-menerus dengan daya tahan tubuh yang jelek, maka tubuh itu akan kewalahan. Maka virus tersebut dapat berintegrasi dengan DNA dari serviks, sehingga dia dapat menyebabkan perubahan sifat dari serviks. Jadi serviksnya itu yang pertama, sel itu kan punya kemampuan membelah diri, terus kemudian dia menua mati, ganti sel yang baru. Kalau HPV ini masuk ke dalam DNA serviks, maka sel serviks ini akan membelah diri terus-menerus tanpa mati. Akhirnya dia bisa menyebar ke organ yang lain dan bisa menyebabkan kematian. Itu bedanya kanker dengan tumor jinak ya. Jadi kanker itu selnya membelah diri tidak terkendali, dapat menginfeksi, dapat menyebar ke organ yang lain dan dapat menyebabkan kematian. Itu tentang HPV. Nah, berita bagusnya juga walaupun kena HPV pun dari perjalanan wanita kena HPV, terus kemudian dia terjadi perubahan, ada perubahan namanya lesi prakanker. Jadi itu adalah alasan kedua kenapa kok ini bisa dicegah. Satu, kita tahu penyebabnya HPV. Nomor 2, kita tahu bahwa untuk bisa menjadi kanker dari infeksi HPV itu makan waktu antara 5-10 tahun. Jadi melalui tahapan namanya lesi prakanker. Lesi prakanker dari derajat ringan, derajat sedang, derajat berat. Jadi saya punya gambar dari sini. Nah, seperti ini ya. Jadi dari sel serviks normal itu kalau misalnya kena HPV bisa menjadi lesi prakanker derajat ringan, kalau dibiarkan jadi sedang, jadi berat, baru jadi kanker. Ini makan waktu ya 5-10 tahun. Jadi prosesnya lama.
Jadi nggak ada orang ceritanya, dok saya kemarin sehat tiba-tiba kena kanker. Nggak, itu prosesnya sudah berjalan lama. Disinilah kita bisa melakukan screening. Screening itu bisa dengan pap smear atau HPV testing atau IVA. Jadi harapannya kalau wanita melakukan screening rutin antara 1 sampai 2 tahun sekali, maka seorang wanita paling jelek ketahuan pada saat dia fase lesi prakanker, di mana kesembuhannya 100%. Tapi kalau misalnya dia bablas, tidak pernah screening, akhirnya kena kanker. Nah ini yang kita hindari, kita ingin hindari. Jadi artinya dia preventable, satu karena kita tahu penyebabnya virus HPV. Tidak semua kanker kita tahu penyebabnya. Kebanyakan malah multifaktorial, tidak jelas penyebabnya apa. Nomor 2, kita tahu bahwa ini memakan waktu yang lama sehingga kita punya jendela untuk melakukan screening dan pencegahan kanker serviks. Baik. Menarik nih dok, yang perlu digarisbawahi dok ya, Sobat IDJ Team. Jadi 80% wanita semuanya itu sebenarnya pernah terinfeksi HPV dan yang sudah seksual aktif itu sebenarnya beresiko ya. Semua seksual aktif ya. Namun kanker serviks ini sebenarnya dia kankernya yang paling mudah dicegah ya dok, karena penyebabnya jelas bisa dideteksi dan perjalanannya jauh lama. Nah, untuk gejala dan tandanya sebenarnya apa sih dok yang bisa kita curigai kalau itu ke arah kanker serviks? Ya, jadi kalau gejala tandanya itu mungkin yang paling khas ya, yang paling patognomonis istilahnya, paling khas itu adalah perdarahan pasca senggama. Jadi habis senggama ada pendarahan. Sekali lagi tidak semua wanita dengan pendarahan pasca senggama itu kanker serviks, tapi itu cukup khas untuk kanker serviks, nomor 1. Nomor 2, keputihan. Keputihannya itu berlebihan, bau dan segala macam. Tidak semua keputihan juga kanker serviks ya, tapi kalau ada keputihan dan pendarahan yang abnormal, jadi misalnya pendarahan pasca senggama atau mungkin tidak waktunya haid pendarahan, keputihan yang berlebihan, ada juga namanya keputihan fisiologis ya, pernah dibahas di sini mungkin. Tapi kalau misalnya keputihannya itu banyak sekali, bau, amis, gatal dan segala macam, apapun keputihannya, mungkin ada baiknya memeriksakan diri ke tenaga medis. Kita bisa mengidentifikasi apakah keputihannya itu infeksi atau mungkin kanker dan segala macam. Kadang-kadang orang punya tendensi self medication ya. Jadi keputihan dikasih obat. Saya biasa dikasih obat nih dok. Saya keputihan lagi, saya kasih obat ini gitu. Itu yang kadang-kadang misleading ya, kadang-kadang menyebabkan dia lebih terlambat. Kemudian yang terakhir nyeri. Nyeri itu sudah stadiumnya cukup lanjut ya, stadium 3 gitu, 2B, 3B gitu. Nah, kata kuncinya adalah kalau pada wanita yang mengalami keluhan-keluhan di atas tadi, saya sampaikan tadi, itu seringkali sudah stadium lanjut. Jadi stadiumnya 2B dan 3B itu yang paling sering. Ada beberapa pasien yang mungkin terdiagnosa stadium awal ya, 1A, 1B itu kebetulan. Jadi dia kebetulan screening, oh ada kanker serviksnya 1B, 2B dan segala macam. Jadi kalau misalnya sudah ada keluhan, biasanya itu sudah correlate ke stadium yang cukup lanjut. Jadi sebenarnya kalau masih stadium awal tuh justru malah nggak ada gejalanya gitu? Iya, mostly tanpa keluhan. Jadi datang dengan screening atau mungkin pendarahan tapi sedikit sekali dan segala macam. Nah, jadi sebenarnya pentingnya di sini nih dok. Jadi waktu nggak ada gejala itu seharusnya kita mulai deteksi dini. Setuju. Nah, masuk yang paling penting nih dok. Bagaimana sih cara untuk mencegah kanker serviks? Ya. Pencegahan kanker serviks itu ada 3 macam ya. Jadi pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Mungkin yang paling penting dulu pencegahan primer. Primer itu dengan melakukan namanya vaksinasi HPV atau vaksinasi human papillomavirus. Vaksinnya 3 macam di dunia dan sudah masuk ke Indonesia semua. Jadi ada yang bivalen, jadi melindungi terhadap 2 tipe virus ya, 16, 18. Terus kemudian kuadrivalen terhadap 4 tipe virus, 16, 18, 6, dan 11. 6 dan 11 ini penyebab kondiloma acuminata. Dan 16, 18 ini merupakan penyebab dari 70% kanker serviks di dunia. Kurang lebih, jadi lumayan ada proteksi 70%. Terus ada yang terbaru baru masuk tahun ini ya, awal vaksin nonavalen, jadi 9 tipe virus, jadi 16, 18, 16 dan macam-macam. Saya banyak tipenya. Jadi otomatis level proteksinya lebih tinggi. Mungkin bedanya beda harganya lebih tinggi, lebih mahal ya. Kalau bisa lebih lengkap lebih bagus saya rasa. Vaksin ini itu diberikan sekali seumur hidup. Jadi orang yang pertama kali dulu divaksin sampai sekarang tuh tiap tahun dicek terus antibodinya masih tinggi. Artinya belum perlu booster. Kayak vaksin COVID ini kan sudah diketahui berapa lama turun, makanya perlu booster. Kalau vaksin HPV ini diketahui sampai sekarang belum perlu booster. Vaksin ini paling bagus diberikan pada usia 9 tahun.
terlepas dari dia sudah haid atau belum haid, sedang haid atau tidak sedang haid. Kadang-kadang pertanyaannya itu haid ya. 9 tahun. Umur 9 sampai 14 tahun adalah kelompok yang terbaik untuk mendapatkan vaksin. Mereka cuma dapat vaksin 2 kali. Di beberapa sekolah di Surabaya dan mungkin kota besar lainnya, anak saya sudah dapat di sekolah. Dia dapat program pemerintah diberikan vaksin. Jadi vaksin itu sebenarnya isinya quadrivalent, kurang lebih. Jadi itu vaksin yang bagus dan gratis ya, disediakan pemerintah. Alhamdulillah pemerintah sudah mulai mencanangkan pencegahan ya. Tapi saya rasa memang belum semua sekolah. Nanti kita advokasi, kita perjuangkan semoga nanti semua sekolah gitu akan mendapatkan vaksinasi. Ini masih yang perempuan. Sebenarnya vaksin ini yang menarik bisa untuk laki dan perempuan. Tapi laki maksimal umur 26 tahun. Jadi mungkin yang tadi lupa saya sampaikan adalah HPV itu selain penyebab kanker serviks, dia juga bisa menyebabkan banyak kanker yang lain. Contohnya kanker anus, kanker nasofaring dan segala macam. Tapi untuk kanker serviks 99,7% kanker serviks sampai 100% itu HPV related. Artinya harus ada HPV baru ada kanker. Kalau kanker yang lain, contoh kanker anal dan segala macam mungkin 40%, 50%. Jadi yang 50%-nya karena HPV, 50%-nya bukan karena HPV. Tapi artinya dengan pemberian vaksin HPV ini selain proteksi kanker serviks, kita juga bisa memproteksi kanker-kanker yang lain. Walaupun angka kejadian tidak setinggi itu. Jadi itu kata kuncinya. Nah, vaksin ini kalau di atas 14 tahun memang pemberiannya 3 kali suntikan. Kalau yang 9 sampai 14 tahun itu 2 kali suntik, 0 dan 6. 0 dan 6. 0 dan 6. Kalau sekolah itu 0 sama 12. Jadi 6 itu bisa dimundurkan sampai 12. Jadi kalau sekolah itu masuk ke bias pekan imunisasi ya. Jadi sekaligus dengan imunisasi yang lain. Itu aman, boleh. Kalau pada yang di kelompok di atas 14 tahun 0, 1 atau 2 bulan dan 6 bulan. Jadi itu cara pakainya. Dan itu sekali seumur hidup ya. Jadi gak perlu diulang. Kadang-kadang ada beberapa pertanyaan. Karena ada beberapa pertanyaan juga, "Dok, saya dulu vaksin yang mungkin 2 tipe, 4 tipe, ini ada 9 tipe. Perlu ditambah apa enggak?" Rekomendasi dari FDA ini kan Amerika ya, itu tidak perlu. Boleh sih, boleh. Kamu mau ditambah boleh aja, tapi tidak perlu karena tambahan efekasi yang didapatkan tuh tidak sebanyak itu, artinya tidak signifikan ya, dengan biaya dan dengan ya nyeri juga disuntik dan segala macam gitu ya. Untuk vaksin HPV sendiri nih dok, meskipun yang bivalen, kira-kira berapa persen untuk mencegah kanker serviks? Untuk kanker serviksnya sama, karena bivalen itu kan 16-18 juga. Cuman dia tidak ada tambahan yang 6-11. 6-11 itu penyebab kutil kelamin. Kondiloma acuminata. Beda. Oke. Mungkin ada yang bertanya juga nih dok, kalau misalnya sudah menikah, sudah sekitar usia 40 tahun, sudah lama seksual aktif ya dok, tapi belum vaksin HPV, apakah juga tetap dianjurkan? Ya, jadi gini, bagi kelompok wanita yang tadi nanti saya akan jalan ke screening ya. Tapi intinya pada kelompok wanita kan mungkin saya lanjut ke 2 dulu ya, screening. Oh iya dok. Jadi screening itu tadi vaksin HPV, terus kemudian 2 screening. Screening itu atau pencegahan sekunder itu dilakukan pada orang yang sudah bisa kena HPV. Artinya orang sudah seksual aktif. 3 tahun setelah seksual aktif pertama itu sudah indikasi untuk screening. Screening bisa dengan IVA, itu cuma dioleskan asam asetat ya, dicek ada perubahan apa enggak. Ini bisa dikerjakan sangat simpel, di cover BPJS juga JKN ya. Jadi di puskesmas terdekat semua bisa dokter, dokter umum, dokter spesialis, bidan, perawat bisa semua. Terus kemudian pemeriksaan yang lebih tinggi ya, mungkin biayanya lebih mahal ya, adalah pap smear atau pap test ya. Pap test itu prinsipnya adalah kita, mungkin saya ada gambarnya di sini. Jadi mungkin yang nggak enak itu harus pakai spekulum ya, dibuka mulut rahimnya gitu ya. Tapi sebenarnya kita pap test itu pemeriksaan seperti apa? Pemeriksaannya analognya seperti swab. Kalau kita swab COVID kan di swab di dalam hidungnya, nasofaring ya. Kalau ini yang di swab mulut rahimnya. Jadi sakit nggak? Nggak. Enak nggak enak memang ya. Saya paham pasti nggak enak ya. Ya kurang nyaman. Tapi saya rasa kalau orang sudah pernah sekali 2 kali dia berikutnya akan siap ya. Jadi mulut rahimnya dibuka, vagina dibuka ya, terus kemudian kita usapkan gitu aja. Jadi tidak nyeri.
Malah menurut saya harusnya lebih nggak nyaman di ya. Karena di sini kan punya saraf refleks gitu ya. Jadi setelah itu sel-selnya diperiksa ke dokter patologi untuk melihat apakah ada perubahan menjadi lesi prakanker atau bahkan kanker. Seperti itu. Pemeriksaan lagi yang lebih tinggi adalah HPV testing. Kita bisa ngecek HPV-nya sendiri. Di beberapa negara maju ini sudah kombinasi pap smear sama HPV. Atau bahkan ada beberapa yang sudah HPV saja tanpa pap smear. Tapi saya rasa di sini kita bisa memilih 3 modalitas terapi itu. Memang mungkin yang ideal ya pap smear plus HPV. HPV testing itu dikerjakan hanya di atas 30 tahun. Jadi jangan diperiksa di bawah 30 tahun. Karena kalau di bawah 30 tahun, kalau dia positif atau negatif, tidak ada korelasi klinisnya yang bermakna untuk pasien tersebut. Jadi hanya dikerjakan di atas 30. Kalau di bawah 30, sarannya adalah pap smear. Dikerjakan 3 tahun setelah hubungan seksual pertama. Jadi 30 tahun, setelah 30 tahun, umur 30 tahun, setelah itu dikerjakan sampai kurang lebih ya 70 tahun ya. 70 tahun enggak perlu. Mungkin nanti intervalnya bisa lebih lama. Kalau misalnya tadi pertanyaan tadi mau vaksin, kalau masih muda jelas bisa langsung disuntikkan. Tapi pada orang yang sudah seksualnya aktif dan punya indikasi untuk screening, dia harus pap smear dulu, memastikan bahwa mulut rahimnya bagus, normal, baru bisa divaksin. Jadi harus tetap screening dulu. Dulu. Nah, perlu HPV testing apa enggak? Enggak perlu. Jadi cuma screening aja. Nah, kalau masalah dok, efektif nggak kalau misalnya tadi sudah menikah tadi pertanyaannya. Nah, memang kelompok terbaik vaksinasi adalah orang yang belum pernah kena HPV. Ya siapa ya? Jelas orang yang belum seksual aktif. Begitu dia seksual aktif, kita nggak bisa menjamin bahwa dia pernah kena. Just sebagai contoh, seorang wanita Nyonya A sudah menikah, kebetulan pernah kena HPV tipe 31. Jadi akhirnya kalau dikasih vaksin yang ada 31-nya, mungkin 31-nya tidak bekerja. Tapi yang 16-18 yang lainnya masih bekerja gitu. Artinya dia masih ada proteksinya, tapi proteksinya tidak sebagus orang yang belum pernah kena HPV. Makanya sasaran utama kita vaksin adalah kelompok anak-anak sebenarnya. Yang belum seksual aktif. Yang belum seksual aktif. Jadi misalnya mohon maaf ya, ini ada orang yang dok saya punya dana budgetnya cuma 1, anak saya apa saya? Anaknya. Nanti kalau sudah ada berikutnya baru ibunya. Tapi ibunya harus screening. Jadi yang penting screening gitu ya. Screening paling penting ya dok, misal IVA atau pap smear atau HPV. Kalau masalah biaya saya rasa bukan alasan ya, karena di puskesmas semua bisa IVA. Bisa IVA ya. Nah, mungkin di sini ada sobat IDJT yang masih ragu-ragu untuk pemeriksaan, takut gak nyaman atau nyeri. Nah tadi dokter Pungki sudah menjelaskan gimana pemeriksaannya dan ternyata simple ya dok. Simple. Oke. Lalu lanjut nih dok. Untuk kanker serviks sendiri, misal kita sudah didiagnosis terkena kanker serviks, apa kanker serviks itu bisa diobati dok? Ya, jadi kalau sudah kena kanker itu, ini mungkin saya kasih gambaran tentang kanker ya. Kanker itu penyakit yang ongoing, menjalar ya, stadium 1 ya, terus stadium 2. Kalau stadium 1 masih ke serviks saja, stadium 2 dia sudah menyebar ke yang lain, ini stadium 2B. Kalau stadium 3 itu dia bisa menyebabkan pembuntuan sama ginjal, jadi gagal ginjal dan segala macam. Akhirnya bisa juga sampai stadium 4 dia menyebar ke organ lain dan menyebabkan meninggal. Bisa ke seluruh tubuh gitu? Bisa seluruh tubuh. Ini kanker serviks. Nah, kalau pada kanker serviks stadium awal, biasanya 2A ke bawah, kita bisa melakukan operasi namanya radical hysterectomy. Jadi operasi pengangkatan rahim, pengangkatan kelenjar getah bening dan segala macam. Jadi gitu. Terus kemudian pada yang terbanyak itu masalahnya adalah stadium 2B ke atas ya. 2B ke atas ini terapi utamanya adalah kemo dan radioterapi. Kalau radioterapi itu terapi di mana kita melakukan penyinaran pada suatu area tubuh untuk membunuh sel kanker yang ada di situ. Kalau kemoterapi kita memberikan obat biasa lewat injeksi ya, ada yang oral, ada yang injeksi. Tujuannya adalah obat ini akan mengitari seluruh tubuh mencari sel yang penyebarannya cepat termasuk kanker, yang proliferasinya cepat. Ya. Jadi istilahnya sel turnover. Jadi nomor 1A sasarannya kanker. Seperti itu. Jadi masalahnya radioterapi ini masih terbatas ya. Di Surabaya aja, kota besar ini, ada di Sutomo, di Rumah Sakit Angkatan Laut ya, di Adiusada mungkin kalau swasta ya. Ini mau ada rumah sakit baru ya, dari vertikal, dari pusat rumah sakit kanker, tapi masih dalam ongoing. Di Sidoarjo juga ada satu, di Malang ada satu. Jadi alatnya sangat terbatas dengan jumlah pasien yang banyak. Ya. Dan jangan lupa radioterapi bukan hanya digunakan oleh pasien kanker serviks, kanker yang lain juga menggunakan. Jadi memang ada waiting line ya istilahnya.
Tapi ini dok perlu digarisbawahi lagi ya dok. Sebelum terjadi kanker serviks itu sebenarnya ada lesi prakanker yang dia itu bisa 100% kembali normal lagi. Jadi pentingnya deteksi dini itu sangat penting ya dok pada kanker serviks. Jadi paling jelek misalnya ketahuan lesi prakanker, ada pasien saya lesi prakanker nangis, dok saya nyesel, tahu gitu saya nggak pap smear loh. Justru ibu ini bersyukur dengan pap smear, ibu bisa diobati nggak jadi kanker. Justru inilah tujuannya kita melakukan screening. Semoga dapat yang normal. Paling jelek kita dapatnya lesi prakanker. Paling jelek ya. Iya, kebanyakan masyarakat umum di sini tuh masih takut untuk pemeriksaan karena takut hasilnya. Takut ketahuan sakit. Padahal sebelum masuk ke tahap lebih lanjut, semakin dini kita bisa mendeteksi, semakin bisa terobati gitu. Setuju. Ini fakta juga ya. Saya kebetulan pernah beberapa kali studi di luar ya. Kalau mungkin di negara barat ini kan punya norma budaya yang berbeda dengan kita ya. Rata-rata umur 17 tahun tuh harusnya sudah pernah hubungan seksual wanita. Di sini harusnya belum. Ini bukan ngajari tapi ini fakta. Tapi yang bagus dari mereka di negara barat rata-rata mereka punya awareness tinggi. Jadi umur 21 tahun ya rata-rata belum nikah ya, tapi sudah seksual aktif. Mereka rata-rata berbondong-bondong ke vaskes untuk pap smear. Jadi akhirnya apa? Yang terjadi lesi prakankernya tinggi, tapi kankernya sangat rendah. Di sini kebalikan, lesi prakanker itu sedikit karena yang screening masih sedikit. Deteksinya dikit. Ya sekarang mulai meningkat ya. Saya rasa Puskesmas sudah menggalakkan, kita juga sudah menggalakkan. Saya rasa sudah cukup bagus, usahanya sudah maksimal. Cuman memang kadang-kadang kembali lagi ke awareness masyarakat ya masih kurang. Di sana awarenessnya tinggi, jadi mereka tahu mereka hubungan seksual dini kadang-kadang multiple ya. Mereka masuk kelompok resiko yang tinggi, mereka screening. Akhirnya kankernya sedikit gitu. Jadi yang patut kita contoh yang harus kita ambil nih dok. Jadi awarenessnya harus deteksi dini. Jadi nggak perlu takut untuk ketahuan. Nah semakin dini semakin bisa diobati. Nah baik dok, kita lanjut ke yang menarik nih dok, fakta dan mitos. Nah apakah kanker serviks itu dapat diturunkan dok? Iya, jadi ada beberapa kanker yang bisa diturunkan. Contohnya payudara itu cukup menurun ya. Tidak semua. Ada beberapa kanker ovarium yang menurun juga. Tidak semua. Tapi kanker serviks ini sebenarnya gini. Ibunya, mohon maaf ya, misalnya seorang wanita ibunya kena kanker serviks, tapi anaknya tidak menikah, tidak hubungan, ya nggak mungkin kena kanker serviks gitu. Jadi sebenarnya menurut saya itu mitos ya, mitos. Tidak diturunkan. Tapi memang fakta. Misalnya ada seorang wanita yang kena kanker serviks ya, diobati sembuh atau enggak, kemudian akhirnya keluarganya semuanya rutin pap smear semua karena sudah mengalami betapa ya apa istilahnya mengerikan ya mungkin ya penyakit ini, dan betapa serius kalau orang sudah kena itu terapinya nggak straightforward, datang ke dokter dioperasi sembuh gitu enggak lama. Setelah dioperasi, setelah diterapi sembuh juga masih butuh follow up sampai kurang lebih 5 tahun. Jadi itu memakan energi, biaya, waktu yang sangat luar biasa ya. Oke. Jadi kembali lagi ke penyebabnya tadi karena infeksi HPV. Infeksi HPV. Oke. Apakah kanker serviks ini bisa menyebabkan kemandulan dok? Nah, kalau kemandulan sebenarnya gini, tergantung dari terapi yang kita pilih ya. Untuk pada beberapa selected case ya, kasus terpilih ya, kanker serviks yang ukurannya masih kecil dan masih awal sekali dan dia masih muda, masih ingin punya anak, kita bisa melakukan pengangkatan serviksnya saja. Jadi masih bisa hamil dan segala macam. Untuk radiasi memang lebih susah hamil ya, bukan tidak mungkin tapi lebih susah. Faktanya memang kebanyakan kanker serviks menyerang pada kelompok wanita yang sudah tidak reproduksi aktif ya. Jadi 40-50 bagi mereka mungkin lebih tidak masalah ya untuk reproduksi, tapi untuk yang kelompok 30-20 ini ada kecil proporsinya, tapi ada beberapa di mana kita bisa melakukan namanya konservatif treatment, konservatif surgery gitu ya. Tapi kebanyakan terus terang kita tidak bisa melakukan itu karena tumornya sudah besar. Jadi memang, tapi ada peluang di mana kita bisa menyelamatkan ya. Jadi mungkin harus didiskusikan, kita harus melihat kondisi pasiennya juga. Kan nggak mungkin kita mempertahankan kesuburan tapi membahayakan pasien. Ya, jadi pasti dipilih mana yang lebih baik ya. Tergantung sama pasiennya udah sampai stage mana gitu nih dok. Nah mungkin tadi belum dibahas juga ya dok terkait biopsi ini. Mungkin banyak masyarakat di sini juga menganggap biopsi bukan cuma serviks saja nih dok. Biopsi kanker lain itu menyebabkan kankernya malah lebih banyak, lebih menyebar. Apakah itu benar dok? Iya ya. Jadi ini juga mungkin harus saya luruskan ya. Orang Indonesia ini sukanya
mitos ya, sukanya hoax ya. Kalau misalnya saya tanya, dok saya itu pertanyaan yang sering juga itu ya. Walaupun mungkin menurut kita medis agak silly ya, tapi bagi orang awam sering. Dok kalau saya nggak mau dibiopsi, dok kalau dibiopsi makin menyebar gitu. Itu pertanyaan sering. Nah sekarang saya kembalikan lagi loh. Kan kalau semua kanker itu diagnosanya adalah dengan menggunakan biopsi. Jadi nomor satu kita harus tahu diagnosa kanker itu berdasarkan jaringannya. Jaringannya kita ambil atau biopsi, kita periksa patologi untuk menentukan ini kanker apa enggak, kankernya tipenya apa, dari organ mana. Karena terapinya sangat berbeda. Kalau misalnya kankernya ini kanker serviks tipenya A, B, C, bisa berbeda. Dari organ, kadang-kadang bisa aja kanker serviks dia penyebaran dari rahim, itu juga terapinya berbeda. Jadi kita harus biopsi. Dan biopsi sendiri tidak menyebabkan penyakitnya makin aktif. Yang betul adalah dengan waktu, kalau kita diamkan saja, semua kanker itu akan menyebar. Kita punya konsep namanya doubling time. Jadi misalnya ada kanker punya 100 sel. 100 sel itu doubling time-nya berapa lama, berapa jam, berapa minggu, berapa hari, berapa minggu. Jadi kalau misalnya dia doubling time-nya 1 hari, berarti 1 hari jadi 200, besok jadi 400, besok jadi 800 dan segala macam. Jadi kalau didiamkan, sel kanker tuh akan menyebar dengan waktu. Cuman mungkin memang ada beberapa kasus habis dibiopsi dan ternyata ketahuan kankernya stadiumnya lanjut dan mungkin sudah tidak tertolong ya, dengan kemo, dengan operasi nggak tertolong, akhirnya mungkin pasiennya akhirnya tidak selamat. Dan itu akhirnya dijadikan cerita, oh hati-hati habis dibiopsi menyebar gitu. Jadi padahal harus tahu cerita lebih lengkapnya. Dok. Jadi mungkin bagi para audiens ya, mungkin yang orang Indonesia ini saya mesti ngomong kadang-kadang niatnya baik. Mungkin menyebarkan kamu hati-hati gini. Tapi kan yang disebarkan tidak benar gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau misalnya dapat info seperti itu, mungkin ada baiknya klarifikasi, diskusi dengan tenaga medis ya, dokter spesialis, perawat, bidan. Saya rasa semua bisa menjawab dengan baik ya, bahwa itu tidak betul. Jadi jangan sampai kita jatuh ke pendapat yang katanya siapa? Katanya orang. Jadi itu yang kadang-kadang masih harus kita perangi ya, hoax. Jadi sudah dikonfirmasi oleh Dr. Pungki sebagai ahlinya kalau biopsi itu aman. Jadi pemeriksaan untuk mengarahkan kanker itu semuanya insya Allah aman ya dok ya. Nah terakhir dok, kalau biopsi aman, kan ada terapi ya, operasi, kemoterapi, radioterapi. Masing-masing punya efek samping memang. Ada resiko, jadi ada resiko sama efek samping. Saya tidak menutup kemungkinan bahwa ini bukan terapi yang tidak ada efek sampingnya. Tapi kita kembali lagi bahwa terapi kanker itu ada resiko sama benefit. Ya, jadi kalau misalnya sebagai contoh stadium awal harus dioperasi, ada resikonya apa enggak dok? Ada resikonya. Tapi benefitnya jauh melebihi resikonya. Akhirnya kita lakukan gitu. Jadi artinya benefitnya tuh sangat tinggi sehingga resikonya acceptable. Kemoterapi ada side effect, rambutnya rontok. Ada resiko nggak? Ada. Radiasi juga semua ada. Tapi ya kembali lagi, mungkin kita takut sama terapinya apa takut sama penyakitnya. Begitu kita takut sama penyakitnya, maka terapi itu tidak menakutkan. Begitu kita takut sama terapinya, maka penyakitnya terabaikan. Itu yang sayangnya sering terjadi. Jadi orang sudah tahu harus digini, tapi kemudian terlambat sampai suatu titik di mana dia udah sakit sekali dan segala macam, akhirnya dia mau berobat hasilnya lebih jelek. Jadi semua pengobatan tuh pasti kita pertimbangan ya dok, risk and benefitnya, lebih baik yang mana ya. Baik, terakhir nih dok, apakah ada pesan untuk masyarakat umum terkait cara untuk menjaga kesehatan reproduksi atau tentang awareness kanker serviks ini? Ya, mungkin mari kita sama-sama mencegah kanker serviks ya dengan cara melakukan vaksinasi HPV ya. Kalau bisa ya, dan juga melakukan screening kanker serviks baik dengan IVA atau Pap smear atau HPV testing. Jadi saya rasa ini sama ya, terhadap semua penyakit, mencegah jauh lebih bagus daripada mengobati. Apalagi kanker serviks ini penyakit yang bisa dicegah. Saya mesti ngomong saya tidak mendiskreditkan pasien kanker ya, tapi orang kalau kena kanker serviks itu rugi. Karena bisa dicegah. Mungkin ada beberapa orang datang ke saya kanker ovarium, dok kenapa kena kanker ya saya? Ya memang penyakit dari Tuhan ya. Tidak ada yang bisa dilakukan untuk mencegah.
Yang kita lakukan adalah kita mengetahui, mengobati sedini mungkin. Tapi kalau pada kanker serviks, kalau penyebabnya kenapa kena kanker? Karena ibu tidak screening. Gitu. Kalau screening saya rasa bisa dicegah nih semua. Jadi saya harap ke depannya. Di negara barat, saya kalau kita diskusi dengan teman-teman kita punya kolaborasi dengan dokter dari negara maju ya, Amerika, Eropa dan segala macam ya. Kita diskusi gimana kanker serviksmu? We hardly had any cervical cancer cases nowadays. Kenapa? Karena mereka mungkin mereka sudah start lebih awal untuk screening, untuk vaksin. Jadi ternyata yang paling penting itu vaksin. Jadi kalau kita bisa menggalakkan vaksin ke hampir semua wanita yang ada di Indonesia ini ya, maka nanti yang terjadi 10 tahun, 20 tahun kita akan merasakan kanker serviks menurun. Bukan nol ya, tapi menurun signifikan. Jadi sekarang angkanya belum menurun karena memang vaksin ini baru diimplementasikan. Nanti kita melihat harusnya menurun. Semoga menurun. Kita juga doanya sama menurun. Apalagi ada program untuk vaksin. bias itu ya. Iya, bias. Jadi kalau mungkin bagi orang tua yang mendapatkan fasilitas bias, ada beberapa yang masih menolak, mungkin takut ya segala macam. Saya rasa kok jangan. Anak saya juga saya vaksin bias. Jadi itu vaksinnya bagus dan aman. Jadi saya rasa kok jadi mari kita sama-sama cegah kanker serviks. Jadi sudah jelas kalau kanker serviks itu sebenarnya dia sangat preventable ya, Dok. Jadi yang penting di sini sebisa mungkin ya diusahakan untuk vaksin HPV dan juga deteksi dini dengan apa? Dengan pemeriksaan IVA, Pap smear, HPV DNA, banyak sekali ya, Dok ya pemeriksaannya. Nah, baik, alhamdulillah, Dok. Pada hari ini kita sudah mendapatkan banyak ilmu dari Dr. Pungki terkait cara untuk mendeteksi dan juga mencegah kanker serviks. Semoga apa yang disampaikan oleh Dr. Pungki bermanfaat bagi kita semuanya. Nah, sayang sekali, Dok, waktu kita terbatas. Jadi sudah waktunya kita untuk pamit undur diri. Terima kasih banyak Dr. Pungki sudah meluangkan waktunya. Terima kasih banyak atas ilmunya. Ya, semoga dengan ini awareness masyarakat meningkat ya, Dok, terkait kanker serviks ini. Amin. Ya, saya Jihan sebagai host pamit undur diri. Jangan lupa untuk ditonton episode sebelumnya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.